Di balik buku-buku yang terbuka hingga larut malam, ada kepala yang sesak. Di balik angka-angka yang tertera di rapor, ada anak yang diam-diam menangis. Di balik semangat belajar yang terpuji, ada tekanan yang jarang dibicarakan. Tekanan akademik bukan sekedar istilah dalam teori pendidikan. Ia nyata, hidup, dan membebani begitu banyak siswa. Banyak siswa hari ini yang hidup dalam bayang-bayang nilai, ranking, dan ekspektasi yang tak kunjung berhenti. Setiap hari mereka bangun dengan pikiran tentang ulangan, tugas yang menumpuk, atau kata-kata orang tua yang mengingatkan agar jangan mengecewakan. Belajar bukan lagi menjadi proses yang menyenangkan, melainkan menjadi medan perlombaan yang harus dijalani tanpa jeda. Maybe there are still many in our education system that is still a high standard of harus dapat ranking, harus lulus dengan nilai sempurna, harus bisa tembus universitas negeri ternama. Bahkan mungkin ada juga yang mengharuskan siswanya untuk bisa tembus di universitas luar negeri. Who knows? Dan di tengah semua itu, suara anak-anak tenggelam, mereka kelelahan of course. Beberapa dari mereka bahkan mempertanyakan diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu lagi siapa diri mereka di balik semua angka-angka yang mereka kejar. Permasalahan ini tentu menghasilkan situasi yang mengkhawatirkan. Di permukaan mungkin siswa tampak rajin, sibuk, ambisius, tapi di balik itu tak sedikit juga yang mulai merasakan burnout. Mereka hidup dalam ritme yang cepat, seolah kalau berhenti sebentar saja, mereka akan tertinggal. Tak jarang semangat belajar berubah menjadi tekanan yang mencekik. So, education should be a safe space, not a scary space. Siswa berhak belajar tanpa merasa diburu, because they're not numbers. They are human beings who are learning to grow and find themselves. Saat ini banyak siswa menghadapi tekanan akademik yang tinggi dari berbagai arah. Sekolah menetapkan standar nilai yang ketat, guru memberi beban tugas yang berlapis, dan orang tua menuntut pencapaian tanpa mempertimbangkan kondisi anak. Siswa didorong untuk selalu mendapat peringkat atas, menjuarai lomba, dan lolos ke jenjang pendidikan yang tinggi. Kita seringkali mendapati siswa yang terlihat rajin di atas kertas, tapi sebenarnya menyimpan kelelahan luar biasa. Mereka belajar hingga larut malam demi ujian esok hari. Lalu tetap harus bangun pagi untuk masuk sekolah. Di siang hari, mereka ikut bimbingan belajar tambahan. Malamnya masih ada tugas rumah yang menunggu. Dalam sehari, waktu mereka nyaris habis hanya untuk belajar. Dan malahan bukan belajar yang menyenangkan, melainkan belajar karena terpaksa. Tekanan-tekanan ini membuat siswa belajar bukan lagi karena keinginan untuk memahami, melainkan karena takut gagal. Mereka khawatir diacap malas, tidak pintar, atau mengecewakan keluarga jika nilainya tidak sempurna. Akibat proses belajar kehilangan makna. Semua dilakukan demi hasil lah yang menggeser posisi pertama dari rasa ingin tahu atau kebutuhan pribadi. Ruang gerak siswa pun semakin sempit. Beberapa dari mereka justru merasa bersalah jika beristirahat, cemas saat tertinggal sedikit materi. Bahkan gelisah jika tidak dapat dinilai seperti diharapkan. Rutinitas belajar seperti ini tentu menjadi beban yang menguras fisik dan mental. Permasalahan ini bukan hanya soal banyaknya tugas dan tingginya standar. Yang lebih dalam adalah bagaimana sistem dan lingkungan membentuk pola pikir bahwa nilai adalah segalanya. Dalam tekanan semacam itu, siswa pun kehilangan ruang untuk gagal, padahal kegagalan itu juga bagian dari proses belajar yang sehat. Meskipun terdengar berat dan melelahkan, tekanan akademik tidak selalu membawa dampak buruk. Dalam beberapa kasus, tekanan justru pemantik daya juang. Siswa-siswa tertentu yang mungkin sudah terbiasa disiplin, menemukan kekuatan tengah tuntunan. Mereka menjadi pribadi yang terlatih, mengatur waktu, mampu bekerja, bawa tekanan tinggi, tanggung jawab menghadapi tantangan akademik. Ada pula menjadi tekanan sebagai motivasi belajar, memperbaiki diri. Setiap ujian adalah kesempatan mengukur kemampuan. Setiap tugas adalah ajang melatih konsentrasi. Mereka tumbuh sebagai pelajar yang fokus, ambisius, dan bersaing, baik dalam dunia akademik maupun kehidupan nyata.
Bahkan ada yang berhasil meraih beasiswa, juara lomba ilmiah, atau menembus universitas impian karena dorongan terus belajar yang baik. Tekanan itu berat karena menjadi alasan bagi pertahanan, perkembangan, dan menantang batas diri mereka sendiri. Dari sisi lain, sedikit pula siswa perlahan-lahan tenggelam dalam tekanan yang sama. Tidak semua akan mampu bertahan dari standar tinggi tuntunan konsultan. Banyak siswa meraih justru meskipun nilai baik, mereka belajar bukan karena ingin tahu, tetapi takut dimarahi, takut mengecewakan, takut gagal di mata orang yang menaruh harapan terlalu tinggi. Lama-kelamaan tekanan berusaha menjadi kecemasan yang membayangkan setiap aktivitas. Siswa menjadi sulit tidur, mudah lelah, kehilangan semangat belajar. Mereka sering merasa bersalah, beristirahat, santai di dosa yang tinggi. Lebih jauh lagi, tekanan yang tidak tantangan bisa berdampak kesehatan mental. Berbagai siswa memahami stres berat, bahkan depresi. Mereka merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak akan pernah cukup memenuhi harapan. Lalu apa efeknya? Efek dari tekanan akademik yang terus-menerus ini tidak berhenti di ruang kelas tentunya. Ia tumbuh diam-diam bersama anak-anak hingga mereka dewasa. Tak jarang banyak dari mereka yang tumbuh menjadi pribadi yang sulit merasa cukup. Mereka terbiasa mengukur diri lewat pencapaian, dan ketika gagal, rasa bersalah itu datang lebih dulu daripada dorongan untuk bangkit. Kebiasaan ini kemungkinan besar akan menciptakan pola pikir yang rapuh. Siswa yang telah tumbuh menjadi remaja atau dewasa muda cenderung akan mudah merasa goyah saat dihadapkan pada kegagalan kecil. Rasa percaya diri yang seharusnya dibangun dari pemahaman akan kekuatan dan kelemahan pribadi justru bertumpu pada angka-angka yang pernah mereka kejar. Pendidikan yang seharusnya membebaskan justru berubah menjadi beban yang membentuk generasi pencemas. Tapi seiring dengan itu, ada juga kok efek baiknya dari tekanan akademik satu ini. Seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, rajin, disiplin, dan ambisius in a positive way of course. Jadi perihal menjadi sempurna, tidak ada yang benar-benar mampu untuk memenuhi semua itu. Jadi, belajar seharusnya bukan perlombaan, Bukan tentang siapa yang paling tinggi nilainya, Tapi tentang siapa yang tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.